Termasuk tadi press conference, bukan sekedar kenapa jadi tidak menarik. Mungkin statementnya si pelatih yang ngomong kita tuh selalu terlalu normatif. Ya, sepakat. Benar nggak? Betul, sepakat Pak. Nggak ada sesuatu yang kontroversial. Kadang-kadang itu yang menjadi menarik. Kalau menarik kan, wah, ya kita cuma ya sudah nanti next time kita akan bermain lebih baik, itu sih biasa kan. Tapi kalau ya, di awal opening video ini tadi merupakan diskusi aku bersama Dirut PT LIB yang dilaksanakan di akhir tahun 2022. Nah, lewat diskusi tersebut aku menekankan nih ke PT LIB mengapa di Liga Indonesia kita pelatih-pelatih ketika sebelum pertandingan dan sesudah pertandingan sering melontarkan statement-statement yang hanya bersifat normatif. Nggak ada bumbu-bumbu ataupun statement-statement yang menarik disampaikan oleh pelatih tersebut. Sehingga Liga Indonesia pun dari sisi pembicaraan sebelum dan sesudah pertandingan itu nggak menarik. Atau kita hanya lebih concern membahas situasi jalannya pertandingan. Oke, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Nah, pernah nggak teman-teman berpikir melihat Liga Indonesia ini sebelum dan sesudah pertandingan, ketika para pelatih menyampaikan statementnya udah lewat aja gitu, nggak ada menjadi bahan pembicaraan, nggak ada dibuat menjadi sebuah headline. Ya, kenapa itu tidak menjadi bahan pembicaraan dan dibuat menjadi sebuah headline? Jarang ya menjadi sebuah headline. Ya, karena yang disampaikan oleh Dirut PT LIB di awal video ini tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh pelatih-pelatih kita bersifat normatif. Jadi, kita sebagai penikmat sepak bola pun nggak banyak bisa mengeksplor apa yang disampaikan oleh pelatih tersebut. Contoh, sifat statement yang normatif itu. Sebelum pertandingan misalnya, kami sudah mempersiapkan untuk laga besok. Dan kami akan berjuang untuk menampilkan hasil yang terbaik. Udah sampai situ aja. Atau contoh normatif sesudah pertandingan. Ya, kami merasa happy memenangkan pertandingan ini. Dan kami merasa ini modal penting untuk laga selanjutnya. Nah, ini sifat-sifat normatif. Tentu itu tidak membuat bahan diskursus banyak untuk pecinta sepak bola Indonesia ataupun penikmat sepak bola Indonesia. Dan berbeda di sepak bola Eropa, top elite. Kita sebut saja Liga Inggris. Liga Inggris, teman-teman, sebelum pertandingan itu ramai. Media-media datang ke pelatih, ada sesi preskon seperti Liga 1 Indonesia juga, dan sebelum pertandingan statement-statement pelatih itu pun vulgar, enak dan menarik untuk digoreng, dijadikan headline. Dan sesudah pertandingan pun banyak hal-hal menarik disampaikan oleh pelatih. Ini pun menjadi salah satu hal yang penting untuk mencerdaskan penonton sepak bola Indonesia kita. Aku jujur banyak mendapatkan insight-insight taktikal dari Xavi Hernandez, dari Erik ten Hag, dari Pep Guardiola, dari Jurgen Klopp lewat preskon sesudah pertandingan dan pelatih-pelatih lainnya. Kalau kita bicara konteks Liga Indonesia, teman-teman, coba sebutkan pelatih mana yang sering membongkar ataupun mengungkapkan kunci kemenangannya sesudah pertandingan itu berakhir. Nah, kembali lebih bersifat normatif. Aku nggak ada menjudge menjudge bahwa pelatih tersebut nggak benar. Nggak. Ini kita membuat Liga Indonesia itu menjadi menarik seperti apa yang dilakukan oleh pelatih-pelatih yang ada di top elite Eropa sepak bola yang kita sebutkan tadi, Liga Inggris, Liga Spanyol, Bundesliga, dan seterusnya. Nah, ketika situasi ini terus berlangsung, membuat industrialisasi ataupun lebih tepatnya lagi, teman-teman, sisi sebelum pertandingan dan sesudah pertandingan nggak menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh penikmat sepak bola Indonesia kita. Kenapa? Karena pada akhirnya media pun nggak secara eksklusif ataupun tidak membuat siaran langsung statement-statement pelatih tersebut. Kita contoh yang terdekat, Liga Malaysia, aku mendapatkan kabar juga Astro Arena selaku pemegang hak siar, teman-teman, itu sebelum
dan sesudah pertandingan mereka membuat live siaran langsung press con yang dilakukan oleh pelatih-pelatih yang ada di Liga Super Malaysia. Nah, dengan cara seperti itu, pelatih-pelatih pun bisa membentuk branding mereka. Nah, kalau kita bicara sepak bola Indonesia, yang tersorot itu hanya pemain-pemain. Dia hebat, dia top, dia mencetak gol. Sedangkan pelatih, yang harusnya mereka pun menjadi sosok yang utama, nggak begitu terekspos. Ya, kita sebut sajalah pelatih-pelatih yang vulgar dari sisi kata-kata, statement, ataupun komunikasi yang baik ya. Bagi aku teman-teman, Bernardo Tavares. Walaupun akhir-akhir ini udah direm kan, udah nggak banyak dia membicarakan hal-hal yang menarik lagi sesudah pertandingan ataupun sebelum. Contoh yang menarik itu teman-teman, fokusnya terhadap wasit. Apakah aku katakan seorang pelatih tidak komunikatif dari sisi komunikasi itu salah? Enggak, ini untuk pelatih itu sendiri lagi. Untuk pelatih itu sendiri lagi. Nah, Bernardo Tavares kita lihat dia sering melontarkan statement membicarakan wasit, dan lihat menjadi personal brandingnya sendiri. Ketika ia membicarakan wasit, jadi orang tidak kaget lagi bahwa itulah dia Bernardo Tavares. Terbentuk personal brandingnya. Kemudian kita sebut lagi Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta. Di awal-awal dia bersama Persija, lihat banyak statement-statement yang menarik sesudah pertandingan yang menjadi bahan diskursus ataupun sebelum pertandingan. Contohnya apa? Stadion yang ia jajal bersama timnya Persija Jakarta nggak ideal, kan saat itu viral. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Thomas Doll nggak normatif. Udah di luar kebiasaan yang ada di sepak bola Indonesia. Makanya terbentuk nih personal branding dari Thomas Doll, dan membuat media-media pun sampai sekarang lah ya mengejar nih, menyukai apa dan komunikasi bagaimana dilakukan oleh Thomas Doll. Sekarang yang terbaru, Boyan Hodak. Boyan Hodak bersama Persib, udah aku sampaikan, Boyan Hodak ini tipikalnya belak-belakan teman-teman, frontal, seperti yang sudah aku sampaikan pada saat Persib awal kali merekrut Boyan Hodak. Dan gaya frontal itu ia lakukan juga di Kuala Lumpur. Nah, untuk gaya frontal yang dilakukan oleh Boyan Hodak misalnya, dia juga seusai laga Persib menghadapi Persija, dari sisi taktikal ia sampaikan di babak kedua ketika Persija kekurangan pemain, ia lebih banyak memasukkan pemain di lini depan, kemudian memanfaatkan sektor flank dan seterusnya. Pun pada saat David Da Silva melakukan selebrasi kalau misalnya kena denda ataupun kena denda ya teman-teman, dia nggak mau Persib yang bayar, David Da Silva aja yang bayar. Kemudian ia menganggap laga Persija menghadapi Persib itu biasa saja. Kemudian hukuman yang didapat oleh Iputu Gede disebut oleh Boyan Hodak sadis. Jadi kata-katanya itu sangat dramatis kan. Nah, kalau kita bicara dari sisi komunikasi, itu sangat-sangat menarik untuk kita perbincangkan. Thomas Doll pun seusai pertandingan Persija menghadapi Persib Bandung, ia mengendus, dikutip oleh berbagai macam media, bahwa ada pihak-pihak tertentu yang yang tidak senang nih dengan Persija Jakarta sehingga kerap dirugikan oleh wasit. Kalau misalnya Boyan Hodak, kalau misalnya Thomas Doll, kalau misalnya Bernardo Tavares flat dan normatif menyampaikan statement-statement tentang Liga Indonesia, maka nggak akan menarik, nggak ada video ini pun kita bahas. Oke, kita nggak usah dulu bicara tentang Cywar. Mungkin kalau kita bicara tentang Cywar di Liga Indonesia, ada orang yang mengatakan, Bang, untuk budaya kita Liga Indonesia nggak menarik, bukan nggak menarik, nggak cocok, nggak pantas. Budaya-budaya Cywar kan sempat dilakukan oleh Coach Iwan Setiawan. Aku nggak katakan itu nggak baik juga ya, Coach Iwan Setiawan. Aku rasa itu untuk personal branding dari seorang pelatih bagus-bagus aja. Walaupun pada akhirnya netizen, pecinta, penikmat sepak bola Indonesia kita bilang, wah banyakan omong, tapi nggak bisa membuktikan kemenangan di atas lapangan. Nah, itu harus dipisahkan dulu. Kita bicara kembali bagaimana membuat Liga Indonesia ini menarik. Nah, salah satunya ya dari pelatih-pelatih ini melontarkan statement-statement yang bagus, yang menjadi buah bibir. Nah, contoh final Piala Presiden 2022 yang mempertemukan Arema FC menghadapi Borneo FC. Itu kalau kita lihat ya bukan menjadi laga besar kan,
Kalau laga besar itu misalnya seperti Arema, Persija, kemudian Persija, Persib, dan seterusnya lah. Laga-laga yang udah title-nya big match. Kalau kita bicara Arema menghadapi Borneo, dari sisi rivalitas, kalau aku nggak salah teman-teman, belum begitu banyak sejarah yang terjadi. Kalau aku nggak salah, kalau misalnya salah, coba ralat teman-teman. Nah, pada akhirnya banyak penikmat sepak bola Indonesia yang menonton laga Arema menghadapi Borneo karena ulah dalam tanda petik ya pelatih mereka sendiri. Kenapa? Sebelum pertandingan, Eduardo Almeida alias Mas Al melontarkan statement yang menarik. Pun Coach Milomir Ceslia pada saat itu memperkuat melatih Borneo FC teman-teman, melontarkan statement-statement yang menarik. Imbasnya apa? Animo sepak bola Indonesia pun karena statement tersebut tertuju nih ke laga tersebut. Nah, jadi sedikit tidaknya antusiasme bukan lagi hanya tertuju ke pertandingan di atas lapangan, tetapi tertuju kedua pelatih ini karena branding yang udah mereka bentuk terhadap sebuah pertandingan itu menjadi menarik. Nah, untuk kita bicara pertandingan-pertandingan Liga 1 Indonesia sekarang, andai itu bukan laga big match, tentu bagaimana cara menariknya antusias animo pecinta sepak bola Indonesia kita? Ya, salah satunya dari statement-statement pelatih sebelum pertandingan. Kalau misalnya statementnya itu menarik, aku yakin laga yang dianggap sebagian orang, wah ini nggak seru nih untuk ditonton, wah ini nggak enak nih untuk ditonton nantinya, pasti mereka pun akan menonton pertandingan tersebut. Nah, ini menjadi hal yang menarik memang kalau kita bicarakan terus-menerus bagaimana sisi komunikasi yang dimiliki oleh pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia yang cenderung masih normatif. Untuk Piala Presiden teman-teman, ini cukup miris. Di tahun 2022 kemarin, itu pemegang hak siar Piala Presiden membuat juga live siaran langsung preskon sesudah pertandingan di aplikasi mereka. Yang nonton itu cuman ratusan, 400, 800. Kalau kita lihat Liga Inggris teman-teman, kan ada tuh seusai pertandingan preskon pelatihnya diposting di Twitter, itu yang nonton 600.000, 1 juta, 2 juta. Karena apa? Statement yang menarik. Kalau misalnya statement nggak menarik pelatih Liga Inggris, yang nonton mungkin 800 juga, 600 orang, 800 orang, 1000 orang. Nah, itulah mungkin menjadi salah satu alasan mengapa pemegang hak siar kita pun ataupun media-media jarang mau secara banyak masif menyiarkan siaran langsung sesudah pertandingan atau sebelum pertandingan ataupun sesudah pertandingan apa yang disampaikan oleh seorang pelatih kepala, karena nggak ada yang menarik. Jadi kesimpulannya banyak cara untuk bisa memajukan sebuah liga. Bukan hanya kita bicara bagaimana merekrut pemain asing, merekrut pemain-pemain lokal yang berkualitas, merekrut pelatih-pelatih yang berkualitas. Tetapi bagaimana kita pun memanage pelatih itu harus mampu juga berkomunikasi dengan baik. Karena nggak sedikit pada akhirnya pemain-pemain kita ataupun pelatih-pelatih kita dari sisi komunikasi sulit di depan kamera. Padahal mereka sebagai pelaku yang ada di atas lapangan harusnya dari sisi komunikasi itu bagus. Kenapa? Karena pada akhirnya sekarang ini teman-teman, setelah pemain ataupun pelatih nggak memiliki udah masuk masa pensiun lah ya teman-teman, ataupun udah nggak melatih lagi, ada nih tempat untuk mereka sendiri jika mereka dari sisi komunikasi bagus menjadi komentator ataupun host. Dan itu jarang kita temui di Liga Indonesia, pemain-pemain menjadi komentator ataupun pelatih-pelatih menjadi komentator. Ya, ada sekarang beberapa, tetapi nggak banyak. Beda sama Liga Inggris, banyak bejibun. Karena apa? Pemain dan pelatih dari sisi komunikasi itu bagus. Dan itu yang membuat terus-menerus Liga Inggris menarik karena pelakunya langsung berbicara. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Kita lihat ke depannya Liga Indonesia bagaimana dari sisi komunikasi yang dilakukan oleh pelatih-pelatihnya. Apakah tetap normatif? Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.